Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika bersama Bu Lisa. Pada video kali ini kita masih membahas materi program linear, yaitu tentang menyusun model matematika. Langsung saja, apa itu program linear? Walaupun sudah pernah dibahas di video sebelumnya, kita review kembali ya. Jadi, program linear adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linear, meliputi nilai maksimum dan nilai minimum. Secara umum, program linear terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Nah, fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi. Biasanya, dalam program linear itu, fungsi kendala berupa pertidaksamaan. Kemudian, fungsi objektif itu fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, yaitu dimaksimumkan atau diminimumkan. Kemudian, diterjemahkan dalam model matematika. Nah, apa itu model matematika ya? Jadi, model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari dalam bentuk matematika sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Nah, batasan-batasan yang terdapat dalam masalah program linear diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk perumusan matematika. Selanjutnya, ayo kita cermati bagaimana memodelkan sebuah permasalahan program linear. Nah, langkah-langkah menyusun model matematika. Yang pertama, tandai hal-hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Jadi kalian harus baca soal dengan baik ya. Kemudian yang kedua, menentukan variabel dengan membuat pemisalan. Yang ketiga, dan yang terakhir, membuat model matematika berdasarkan tabel. Dalam menyusun model matematika, yang perlu dipahami adalah implikasi dari semua ungkapan yang menyatakan syarat-syarat pada masalah. Berikut merupakan contoh implikasi suatu ungkapan yang berhubungan dengan tanda-tanda ketidaksamaan. Ini hanya beberapa ya, contoh. Misalnya, X sekurang-kurangnya 10. Ini misalkan ada kata-kata sekurang-kurangnya dalam soal cerita ya. Maka artinya, X lebih dari sama dengan 10 karena sekurang-kurangnya. Jadi lebih dari sama dengan. Yang kedua, misalkan X tidak lebih dari 5, tidak lebih ya. Jadi X itu kurang dari sama dengan ya. Kemudian X tidak kurang dari 7 ya. Tidak kurang, maka lebih dari sama dengan. Jadi X lebih dari sama dengan 7. Kemudian X paling banyaknya. Kalau ada kata-kata paling banyak, maka tandanya itu kurang dari sama dengan ya. Selanjutnya, contoh 1, sebuah pabrik tekstil membuat 2 jenis pakaian. Pembuatan pakaian jenis A memerlukan 6 jam pada mesin bordir dan 4 jam pada mesin jahit. Dan pakaian jenis B memerlukan 2 jam pada mesin bordir dan 8 jam pada mesin jahit. Kedua mesin tersebut setiap harinya bekerja masing-masing tidak lebih dari 18 jam. Jika setiap hari dibuat X buah pakaian A dan Y buah pakaian B, model matematika masalah tersebut adalah. Nah, dari soal ini kita bisa lihat poin pentingnya di sini adalah ada 2 jenis pakaian ya, jenis A dan jenis B. Kemudian jenis A memerlukan 6 jam untuk mesin bordir dan 4 jam mesin jahit. Dan jenis B itu memerlukan 2 jam pada mesin bordir dan 8 jam pada mesin jahit. Dan kedua mesin ini, keduanya artinya mesin jahit dan mesin bordirnya itu masing-masing bekerja tidak lebih dari 18 jam. Kita jawab. Misalkan pakaian jenis A kita simbolkan X. Kemudian pakaian jenis B kita simbolkan Y. Nah, kita buat tabel, selanjutnya dibuat tabel ya. Jadi dibuat tabel seperti ini, yang bagian atas pakaian A ini X, pakaian B dimisalkan Y. Nah, ini kapasitasnya, mesin bordir dan mesin jahit di bawahnya. Jadi pakaian A memerlukan 6 jam mesin bordir, 4 jam mesin jahit, kemudian pakaian B 2 jam pada mesin bordir dan 8 jam pada mesin jahit. Dan kedua mesin ini tidak lebih
dari 18 jam. Maka dari tabel ini bisa dilihat bahwa model matematikanya adalah nih ya, 6x ditambah 2y kurang dari sama dengan 18 karena tidak lebih dari. Jadi kurang dari sama dengan 18. Kemudian ini bisa disederhanakan yaitu dibagi 2 menjadi 3x plus y kurang dari sama dengan 9. Kemudian yang kedua 4x ini ya 4 jam 4x ditambah 8y kurang dari sama dengan 18. Disederhanakan jadi x plus 2y kurang dari sama dengan 9. Nah, karena soal merupakan kejadian nyata, maka x dan y pasti merupakan bilangan bulat positif. Jadi, model matematika berikutnya adalah x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Ya, jadi diperoleh model matematikanya adalah 3x plus y kurang dari sama dengan 9, x plus 2y kurang dari sama dengan 9, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, contoh yang kedua, seorang ibu mempunyai 4 kg terigu dan 2,4 kg mentega ingin membuat donat dan roti untuk dijual. Satu donat membutuhkan 80 gram terigu dan 40 gram mentega. Dan satu roti membutuhkan 50 gram terigu dan 60 gram mentega. Jika ia harus membuat paling sedikit, paling sedikit 10 buah donat, maka model matematika permasalahan tersebut adalah, jadi kita buat yang donat, kita misalkan X, kemudian rotinya kita misalkan Y. Nah, persediaan terigunya kita lihat di sini bahwa yang dibutuhkan adalah dalam bentuk gram. Sedangkan kapasitasnya ibu memiliki masih dalam bentuk kilogram. Jadi harus diubah dulu 4 kilogram itu sama dengan 4000 gram. Kemudian persediaan menteganya juga 2,4 kg diubah menjadi 2400 gram. Nah, kita buat tabel. Jadi seperti ini tabelnya. Kalau kalian bingung menentukan nilai X dan Y, kalian bisa membuat tabelnya dulu untuk mempermudah pemetaannya. Jadi kita buat donat, roti dulu, kemudian terigu, mentega, kita masukkan yang diketahui, yaitu donat itu membutuhkan 80 gram terigu, 40 gram mentega, untuk roti 50 gram terigu, dan 60 gram mentega. Kemudian persediaannya ini 4000 gram untuk terigu dan menteganya 2400 gram. Nah, nanti kita bisa lihat kan, untuk pertidaksamaannya bisa kelihatan bahwa 80 gram ditambah 50 gram kurang dari sama dengan 4000 gram gitu ya. Jadi bisa kelihatan bahwa nilai X-nya itu donat dan nilai Y-nya itu roti kan. Model matematika yang terbentuk jadinya 80X plus 50Y kurang dari sama dengan 4000. Ini bisa disederhanakan dibagi 10 jadi 8X plus 5Y kurang dari sama dengan 400. Dan yang kedua 40X plus 60Y kurang dari sama dengan 2400 dibagi 20 jadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 120. Kemudian karena ibu harus membuat paling sedikit 10 buah donat. Nah, di sini ada kata-kata atau syaratnya lagi paling sedikit 10 donat. Nah, jadi X-nya tadi donatnya itu kita simbolkan X, jadi syarat variabel X-nya adalah X lebih dari sama dengan 10 karena paling sedikit 10 buah. Jadi X-nya lebih dari sama dengan 10. Nah, kemudian karena soalnya merupakan kejadian nyata, maka Y pasti bilangan bulat kan? Bilangan bulat positif. Jadi model matematika berikutnya adalah Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga diperoleh model matematikanya adalah 8X plus 5Y kurang dari sama dengan 400, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 120, X lebih dari sama dengan 10, dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, contoh 3. Suatu perusahaan ingin pindah kantor dan akan mengangkut barang-barangnya yang terdiri dari 480 kardus dan 352 peti dengan menyewa dua jenis kendaraan, yaitu mobil bak dan truk. Mobil bak dapat mengangkut paling sedikit. Nah, di sini
ada kata-kata paling sedikit 40 kardus dan 16 peti, dan truk dapat mengangkut paling sedikit 30 kardus dan 32 peti. Sewa untuk mobil bak Rp100.000 dan truk Rp150.000 sekali jalan. Model matematika permasalahan tersebut adalah, ya kita jawab. Kita misalkan mobil bak kita simbolkan dengan X dan truk kita simbolkan dengan Y. Selanjutnya kita buat tabelnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa mobil bak ini ya, mobil bak itu dapat mengangkut paling sedikit 40 kardus. Nah, ini 40 kardus dan 16 peti. Sedangkan truk itu 30 kardus dan 32 peti. Nah, kapasitasnya terdiri dari 480 kardus dan 352 peti. Jadi, kita bisa peroleh model matematikanya adalah 40X plus 30Y lebih dari sama dengan ya, karena paling sedikit, jadi lebih dari sama dengan 480. Ini bisa disederhanakan dibagi 10, jadi 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 48. Kemudian model yang kedua 16X, ini ya untuk petinya, 16X ditambah 32Y lebih dari sama dengan 352. Nah, ini dibagi 16, jadi diperoleh X plus 2Y lebih dari sama dengan 22. Karena soal merupakan kejadian nyata, maka X dan Y pasti bilangan bulat positif. Maka model matematika berikutnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, disebutkan bahwa sewa untuk mobil bak itu Rp100.000 dan truk itu Rp150.000 sekali jalan. Maka, nah ini sewa ini itu menjadi fungsi objektifnya, yaitu Fxy atau fungsi objektif sama dengan 100.000x ditambah 150.000y. Jadi nanti sewanya banyaknya mobil ya dikalikan 100.000 dan banyaknya truk itu dikalikan 150.000. Jadi diperoleh model matematikanya adalah 4x plus 3y lebih dari sama dengan 48, x plus 2y lebih dari sama dengan 22, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi objektif 100.000X plus 150.000Y. Ya, demikian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.